Sebenarnya pemilihan nama Hani itu intensi awalnya kayak gimana sih gitu, boleh ceritain nggak? Karena anak-anak tuh suka minum madu. Kamu jangan sebenarnya. bercanda beneran. Beneran. Anak-anak suka minum madu. Terus dikorelasiin sama bandnya gimana tuh? Hanya ya udah. Ya karena suka minum madu. Ini lumayan beneran. Waktu For itu naik di TikTok, kita personil Hani nggak ada yang punya TikTok. Gak ada satupun. Satupun nggak ada yang main TikTok. Oke. Satupun nggak ada yang main TikTok. Terus datang ke tongkrongan, tiba-tiba udah ngomong kayak, woi lu viral, lu viral, lu viral. Terus dalam hati kayak, viral? Gua salah apa? Gua ngapain gitu? Jadi kita gitu ya viral. Gitu ya. Kalian ada yang jadi konon katanya si lagu For ini biaya rekamannya cuma 75.000, bener nggak? Betul. Benar sekali. Serius, Bener 75.000? Cuma 75.000. Anjing, rekaman kayak gimana itu coba? Bisa jelasin nggak? Yang kedua nih, ini bukan satu kata sih, satu istilah lah ya. Yeah. Violent dance. Gigi. Kok gigi? Gigi aku pernah patah gara-gara Aduh. di moshpit. Aduh. Gimana kejadian bisa patah kayak gitu? Kejadiannya bulan kemarin ya? Giginya mana nggak patah? Ini. Coba lihat ke kamera dong. Selamat datang kembali di episode terbaru Studio Journals, dan tentunya makasih nih kalian yang udah nonton terus program yang kita bikin selama ini. Dan ini berarti udah berapa tahun sih Studio Journals? 2 tahun ya? 3 tahun? 2 tahun, gila udah 2 tahun dengan kontennya banyak ini, dan kalian masih mau nontonin konten kita yang baru, itu patut diapresiasi, tepuk tangan dong buat yang nonton Journals ya selama ini. Terima kasih juga udah like dan juga subscribe dan juga kasih tahu gitu. Di Journals ada yang ngomongin Gogon ini loh gitu. Itu sangat membantu buat kami untuk mendapatkan engagement yang kita cari. Asu! Kok asu sih? Anjoy! Kasar banget anjir. Kenapa kasar? Karena hari ini lumayan membuat adrenalin saya naik ya, karena jarang-jarang nih Journals kedatangan band hardcore ya. Mungkin Bleach waktu itu udah pernah datang ke sini, tapi Bleach itu karena someh orang-orangnya jadi penuh canda tawa. Tapi band yang satu ini, ketika saya mendengarkan lagunya yang sempat ramai diperbincangkan di jagat raya internet, anjay. Pas dengerin verse pertamanya tuh, pas sebelum masuk ke si full songnya yang masih drum sama vokalnya, ini orang-orangnya gahar sekali ya gitu kan. Mereka seperti ingin mengajak semua untuk terjun ke mosh pit dan juga membaku hantam semua agresi, apa tuh maunya nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ini seru gitu kan. Iya. Tapi ketika saya tahu nama bandnya, kok nama bandnya cute ya, cute banget gitu. Dan ini sebuah tendensi yang menarik ketika band-band hardcore mungkin 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang mulai lebih berani gitu memunculkan kemacoannya gitu, kemaskulinannya. Sekarang mulai ada wave di mana band-band hardcore menggunakan identitas yang lebih berbalik gitu dengan semua maskulinitas itu, tapi tetap menjaga agresinya. Dan salah satu band yang berhasil menggunakan skema itu sudah kita hadirkan, bernama Hani. Sebentar buat Hani. Mantap. Tadi katanya sebelum mulai deg-degan ya. Deg-degan. Jangan disuruh two step, saya nggak bisa. Takut gitu kalau ngobrol sama teman-teman. Santai ya. Tapi by the way, makasih buat Hani udah datang ke Studio Journals ya. Terima kasih. Dan kayaknya ini pertama kalinya Hani ada video interview kayaknya. Atau pernah sebelumnya? Pertama kali. Kayaknya full live pernah, terus sebelumnya pernah diinterview buat Konsum ya kalau nggak salah. Oh iya, itu selepas acara aja. Oh iya, itu yang kayak trivia pertanyaan kecil gitu-gitu ya. Nice. Jadi you're in for a treat, Bardax, karena ini konten pertama Hani untuk interview full length. Jadi kita bakal ngulik ya. Jangan deg-degan sih, jadi malu soalnya ya kalau kalian deg-degan juga. Tapi hari ini Hani diwakili oleh 2 orang aja ya. Jadi sebenarnya ada 5 personelnya, ada 5. 5 ya. 5, dan mungkin boleh diperkenalkan dulu ada siapa aja. Dan yang nggak datang hari ini ada siapa aja? Silakan. Oh iya. Aku Jack. Di Hani sebagai basis dan vokal 2. Saya Dio, di Hani sebagai gitar 2. Dan yang nggak datang ada Arif vokal sama Irfan gitar 1 dan Salah bang. Salah.
Irfan drummer. Irfan drummer sama gitar Nopal 1. Nopal gitar 1. Kebalik-balik. Tiba Bapak, kita maafkan karena ini deg-degan sekali. Padahal interview kita menarik. Menangkap momen pertama kalinya Hani interview Full yang asik. Seru. Nah, tadi katanya harusnya Arif ya yang harusnya. Arif. Dia kenapa sih nggak jadi datang ke sini? Kerja dia Mas. Lagi Kerjanya kerja. di mana, Bro? Di Uci Parfum. Oh, Ciparfum. Yoi. Itu ini ya semacam kayak gerai parfum editan ya, Iya. artisan. Jadi yang saya harumnya mau kayak Jeffrey Nicole gitu. Ya, bisa. Ini dia Mas. Gitu ya. Oh gitu. Dia sebagai apa kalau di Ciparfum tuh? Di kreatif. Kreatif. ya. Oh, oke. Arif tuh bikin 3D motion di Uci. Oke. Bahkan di luar kegiatan ngeband pun pekerjaan di bidang ya di karirnya itu wangi dan manis ya. Wangi dan manis. Jadi cocok dengan nama band Hani. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin Hani, sebenarnya saya pengen tahu tuh kan sebenarnya dari segi musik, dari segi artistik kayak kalian udah kelihatan band hardcore lah ya gitu. Iya. Tapi karena ada kalian di sini dan ini pertanyaan yang lumayan nyimplung di kepala saya, sebenarnya kalian ada apa ya? Apa sih yang pernah kalian lakukan gitu, hal yang paling manis di hidup ini yang pernah kalian lakukan? Sebagai manusia ya, sebagai personal gitu. Yang paling manis. Duluan lah. Rilis 4 kali ya. Apa? Ngerilis 4 kali ya. Single yang terbaru. Itu paling sweet gitu. Wis, itu nggak terduga sih Mas. Oke. Karena pada dasarnya niatan kita untuk ngebentuk Hani pun ya cuman ingin punya band doang pas nyampe di Bandung. Sesimpel itu gitu. Terus ya setelah kita bikin band terus rilis satu single, anjir, kok bisa gitu ya? Kuasa Tuhan lah ya. Ini nggak pernah expect ke sana. Itu. Kalau ini gimana? Kalau saya apa ya? Kuliah di Bandung sih itu udah buat orang tua udah paling sweet banget itu karena aku bukan asli Bandung. Iya. Tapi keinginan untuk kuliah di Bandung itu dari sendiri atau orang tua yang pengen? Awalnya dari sendiri, Oke. Dulu gabut aja sih ya sebenarnya, nggak tahu mau kuliah di mana. Oke. Jadi daftar aja di Telkom, alhamdulillah lulus. Oh gitu. Itu waktu ke orang tuanya udah sweet banget, alhamdulillah orang tua bangga. Oh berarti senang. membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Jadi, salah satu bentuk konkret kalau Hani itu band Someah ya ternyata ya. Membanggakan orang tua. bagus. Nah ngomongin Hani lagi nih, namanya lumayan intriguing ya buat saya dan mungkin beberapa teman juga sih yang dengerin musik seperti ini gitu ya. Sebenarnya pemilihan nama Hani itu intensi awalnya kayak gimana sih gitu, boleh ceritain nggak? Intensi awalnya madu sih ya. Madu karena anak-anak tuh suka minum madu. Kamu sebenarnya. bercanda beneran. Beneran. Beneran? Anak-anak suka minum madu. Terus dikorelasiin sama bandnya gimana tuh akhirnya? Ya udah. Ya karena suka minum madu. Sudah. Ini lumayan beneran. Jadi pas lagi ngomongin nama bandnya apa, Ya. yang kebersit itu gitu pertama kali. Madu. Oke. Ada nama yang lain nggak calon-calon sebelum Hani? No. No, benar-benar pure. Asli pure. Langsung itu. Itu kejadiannya kayak gimana tuh? Pas lagi nongkrong atau gimana nemu nama Hani itu? Ya nongkrong waktu itu beberapa orang sih, ada Arif. Lu waktu itu ya. Ya, ada semua. Jadi Saya nggak waktu ada itu- kayak kita akan mencoba menjadi the sweetest guy in hardcore gitu, nggak ada? Ada, itu dari si Ada. Arifnya. Ya, Oh, akhirnya si dari Itu dari filosofinya. dari Ya. Arifnya. Oke. Karena Arif pengen kayak Ya. bikin band hardcore yang paling sweet, Anjir. paling sweet. Cuy. Bisa mungkin paling sweet. Damn. Mantap. Ini filosofi yang patut bukan dicontoh lah, tapi bisa diimplementasikan kayaknya untuk beberapa teman-teman karena mungkin yang namanya hardcore, punk atau genre-genre musik yang udah standar parameter artistik kayak gitu kan udah jelas namanya harus 3 kata gitu dengan keep spirit never surrender make change gitu kan. Bisa dirubah dengan sudut pandang artistik yang baru lah ya. Jadi Han ini salah satu contoh yang ngambil pendekatan macam itu. Mantap. Seru. Yoi. Nah, Thank you Mas. tadi akhirnya sempat disebut juga kalau kalian sebenarnya bukan asli Bandung ya. Kita berlima nggak ada yang asli dari Bandung. Nah, kalian sebenarnya dari luar kota semua kan? Yap, betul. Kalau kalian dari mana nih tinggalnya awalnya?
Aku berdua dari Bukit Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya, Yang Bukit lain? Tinggi. Arif juga Bukit Tinggi tinggalnya. Terus si Irfan tuh tinggalnya di Bangkinang, Riau. Terus Nopal tuh Temanggung dia. Jawa Tengah. Semuanya ketemu pas di kampus atau gimana? Kampus Semuanya ya. ketemu di kampus. Oke, oke. Iya. Jadi pas di kampus emang udah satu angkatan atau gimana? Beda-beda. Beda-beda semua. Ya disatukan karena hardcore ya. Sukaan sebuah statement. Ini Awalnya ketemunya dia dulu sama Nopal. Dia dulu sama Nopal. Terus ya ngobrol-ngobrol lah, pengen bikin band hardcore lah gitu-gitu kan. Nah, kebetulan si Dio punya anak-anak lah. Ada aku, Arif yang ngajak-ngajakin gitu. Dan kebetulan aku juga waktu itu belum di Bandung kan. Terus udah pas nyampe Bandung langsung bentuk semuanya. Oke. Tapi awalnya kalian kenal terus kayak suka hardcore juga Bang, itu gimana tuh momennya? Awalnya waktu aku masih online, masuk kuliah online 2020, follow-followan sama Nopal, follow-followan sama Nopal. Terus Nopal tiba-tiba nge-DM gitu kalau nggak salah kayak band-bandan juga Bang. Band-bandan juga gara-gara lihat Instagram. Gara-gara lihat Instagram. Pas nyampe ke Bandung, ketemu di Warkop sama Nopalnya. Terus kata Nopalnya tiba-tiba kayak, ayo kapan mau bikin band hardcore katanya. Terus waktu itu aku belum into hardcore beatdown. Kalau aku pribadi masih hardcore punk lah, ngedengerin hardcore punk. Karena di Bukit Tinggi abang-abang juga ngedengerin hardcore punk. Terus waktu ditanya ke Nopal, emang mau main kayak gimana Pal? Didengerin sama dia, dikasih referensi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus Nopalnya nanya mau ngajak siapa lagi? Yaudah aku ajak Arif sama Jack. Jadi emang asalnya apa ya? Kesukaan terhadap musik dulu ya, bukan Iya. dari hardcore Iya, dulu malah gitu. iya. Tapi akhirnya malah ngerucut ke hardcore. Merujuk Iya. hardcore. Terus ada nggak sih kayak beberapa band yang jadi reference drop gitu, kayak kita bikin band kayak gini gitu. Pas mau bikin Hani ada nggak yang disebutin? Apa Jack? Apa ya? Banyak sih. Banyak banget. Mungkin kalau lebih dikerucutin lagi tuh kayak Pink Glass kali ya. Pin Glass. Iya. Ada band UK. Band UK. Itu Hardcore yang beatdown. jadi si referensi utamanya, atau kalian kayak narik lagi dari mana lagi? Ya gitu. Narik lagi dari mana. Terus kayak ada dari Leeway juga. Terus Hold My Own. Oke, oke. Zulu yang Ya, baru-barunya Zulu. Zulu juga. Ini kalau saya nambah kayaknya dari semua referensi itu payung besarnya adalah yang heavy ya. Ya, Heavy. Ngejarnya yang betul. heavy ya. Ngejar yang heavy. Kenapa nggak main yang cepet kayak Youth Crew gitu atau yang lebih 90s, yang lebih hardcore? Kenapa milihnya lebih ke beatdown gitu atau enggak yang heavy nih? Karena ini aja sih kayaknya kalau lebih mendasarnya ya. Mungkin untuk kita terlalu rumit untuk memainkan Yacht Crew kali ya. Itu sih dasarnya kali ya. Jadi kayak kalau main beatdown sih kayaknya lebih menerima gitu, lebih seru aja kayaknya. Nah, yang penting makan nih breakdown gitu kan. Yang penting semua senang gitu. Kalau breakdown Seru kan, lah. atau caga-caga kayak gitu ya. Iya. Menarik, seru. Tapi ngomongin lagi dikit, mundur lagi ya ke zaman kalian pindah ke Bandung. Nah, berarti kalian di Bandung udah sekitar 4 tahun kan tinggal sejak kuliah. Ya, Sekitar kurang berapa lebih, tahun? kurang lebih Ya, segitu. kurang lebih. Ya, jadi ya bisa dibilang kalian udah merasain lah gitu ya, kayak gimana lingkungan di Bandung, orang-orangnya, lingkungannya gitu. Macet banjirnya gitu kan udah kerasa ya. Betul. Nah, sebagai apa ya, teman-teman yang asalnya tinggal di luar Bandung dan udah lumayan menetap lama di sini, Iya. ada kerasa nggak perbedaan kayak orang-orangnya, tongkrongannya gitu? Atau enggak kita kerucutin scene-nya lah, scene musiknya, ada yang kerasa nggak sama di kota asal kalian perbedaannya? Mungkin banyak sih ya hal-hal yang mengejutkan pas ketika sampai di sini itu ya, kayak tongkrongannya kali ya. Di sini tuh lebih nongkrong lebih sering dan
tidak mengenal waktu gitu. Oh iya. Iya, terus Bandung gitu banget sih. iya, terus tidak lengkap rasanya kalau tidak ada alkohol. Bukan saya ngomong gitu. Tapi halo beralkohol. Terus ya semacam-macam itulah kalau menurut saya sih kayak damn gitu. Kayak terlalu seram untuk diikuti gitu. Terlalu seram sih. Tapi selama ini kalian nongkrong ya sama anak-anak yang main musik juga gitu ya. Tetap enjoy aja kan. Enjoy seru banget. banget. Teman-teman juga ya kalau nggak minum it's okay gitu. Oh iya. Aman aja. Toleran ya. Ya, Toleran. Kalau selain dari tadi durasi nongkrong yang lumayan lama gitu, kalau dari segi kekaryaan gitu, kalian nemuin perbedaan nggak sama teman-teman di kota kalian sama yang di sini yang di Bandung? Oh, mungkin di sini lebih liar sih Mas ya. Untuk membahas mungkin dalam tongkrongan tuh membahas musik, karya dan sebagainya. Mungkin ya lebih liar aja sih. Way out of the box. Lebih out of the box. Dan kitanya kayak ya belajarlah dari sana juga. Oh, ada ini ternyata. Oh, ini gitu-gitu sih. Oke. Berarti ya tanpa maksud membandingkan gitu, tapi kayak kalian merasakan Iya, sebenarnya di merasakan. Bandung tuh lebih apa ya? Mungkin lebih terbuka aja kali ya, kayak Iya. idenya tuh makin banyak. Ya, terus perputarannya lebih kenceng. iya. Kalian di kampus ngambil jurusan apa gitu ya? DKV. Saya ada kafe juga. Anak seni lagi kan. Biasanya nongkrong itu menciptakan makhluk-makhluk baru biasanya. Konsep-konsep baru biasanya. Jadi mungkin pas nongkrong di Bandung sama teman-teman yang lebih liar juga lebih banyak ide baru juga kali ya. Iya. Rasanya kayak gitu. Menarik. Nah, balik lagi ke hardcore dikit ya. Penasaran karena ini kan Jurnal Hardcore Week ya kayaknya. Jadi tunggu nih episode beberapa kedepannya bakal hardcore juga ya. Minus blank, nggak ada blanking banget ya. Nggak ada. Oke. Ngomongin hardcore, balik lagi nih ke nama Hani. Iya. Hani kan lumayan ya sweet gitu kan, Iya. si konotasinya juga positif gitu. Jauh lah dari si apa ya identitas maskulin dan tough gitu dari hardcore. Iya. Karena yang saya tahu, ya maksudnya tidak memukul rata semua band hardcore tough gaya atau gimana. Iya, ya. iya. Tapi mentalitas hardcore tuh memang benar-benar yang agresif gitu, Yup. yang beneran ready to fight gitu, kumaha aing gitu, gitu kalau hardcore. Iya, iya. Tapi kalau kalian sendiri yang memainkan musik hardcore sekarang, apalagi beatdown gitu ya, apakah stereotip tough itu emang selalu identik dengan hardcore nggak sih? Stereotip kayak gagah tuh selalu identik nggak menurut kalian? Bisa jadi sih ya. Cuman kalau menurutku sih ya nggak melulu sih ya. Bisa kita combine-kan lah dengan hal-hal yang lebih manis dan semacamnya gitu. Yang seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Asik, oke. Yoi. Tapi emang nggak bisa dihindari kali ya, maksudnya bukan sifat lah, yang nuansa ke gagah dan tough ini memang ada kayak Memang gitu. ada. Dan kita pun tetap Berusaha. iya, tetap mengarah juga ke sana gitu. Oke. Secara tidak di luar sadar gitu. Di bawah alam Tetap. sadar. Tapi ada nggak kayak misalnya ketika kalian manggung gitu ya, atau enggak ketemu dengan band hardcore lainnya, obrolan soal ini terjadi gitu, misalnya kayak, wah band kalian tough guy nih gitu, tapi kok bentuknya kayak gini, nggak keker gitu, nggak bertato gitu. Ada nggak sempat ada obrolan yang mengarah ke stereotip itu nggak sih? Belum sih. Ada Kalau aku bercanda-bercandaan sih, sih ya. bercanda-bercandaan Bercanda-bercandaan aja. doang. Tapi menurut kalian apakah penting nggak visual looks sebagai band tough tuh harus kayak gitu juga, penting nggak? Kalau untuk kita sih nggak terlalu sih mas, nggak terlalu sih. Cuman ya tergantung ke konsep bandnya aja. Oke. Yoi. Berarti kalau tough menurut kalian itu di hardcore yang lebih bisa di embody lah ya gitu, Iya. dari aspek apa, fisik, visual, atau dari mentalitas aja menurut kalian gimana? Dua-duanya mas. Oke. Fisik, mentalitas, mungkin itu cukup menggambarkan ketafan sebuah band hardcore sih menurut gue. Oke. Jadi emang harus the whole package lah ya, the whole package gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang sampai katakanlah, kan kalau tough guy yang saya tahu mungkin di luar negeri ya gitu, suka ada lah retaliasi dari penonton atau enggak dari ya oknum-oknum yang kayak, wah lu tough lu berantem sama gue lah, kayak gitu. Pernah ada yang sampai kayak gitu nggak ke Hani? Sampai ada yang nge-confront kayak gitu? Nggak ada. Nggak Nggak ada. Nggak ada.
Jadi memang sejauh ini aman-aman aja. Aman. Oke. Ya tadi kita udah ngobrol banyak sama Hani ya, mengenal sedikit lebih jauh ya, Iya, karena iya. masih biru di dunia perinterviewan ya, jadi kita cuma kulik dulu aja. Siap. Nah sekarang kita ngomongin karya lah. Tentunya kalau ngomongin karya, gak bisa lepas dari lagu kalian yang Four. iya. Kalau ini hitsnya udah sampai jutaan di Spotify, keren banget. Four ini playnya udah ngalahin Pamungkas ya kayaknya. Enggak lah. Jauh, masih jauh. Tapi itu lumayan cepat juga progresnya. Maksudnya ketika saya ngecek si hits play kalian di Spotify, progresnya naik terus gitu loh sampai sekarang. Jadi congratulations gitu untuk Siap. pencapaian ini. Thank ya. you, Mas. Nah, tentunya dengan pencapaian jutaan play terus digunakan sebagai back song banyak konten di TikTok gitu ya. Iya. Kalian gimana tuh rasanya? Akhirnya si lagu Four ini bisa diterima oleh halayak ramai lah sekarang. Gimana tuh? Oh itu ada cerita lucunya. Kenapa tuh? Waktu Four itu naik di TikTok, kita personil ini nggak ada yang punya TikTok. Gak ada satupun. Satupun nggak ada yang main TikTok. Oke. Satupun nggak ada yang main TikTok. Terus datang ke tongkrongan, tiba-tiba udah ngomong kayak, woi lu viral. Terus dalam hati kayak, viral? Gua salah apa? Gua ngapain gitu? Jadi kita gitu ya film. Kayak gitu ya. Kalian ada yang Terus viral kenapa? Terus diliatin, lagi main di Tasik itu. Enggak. Ada orang yang bikin video Pakai sound kita. pakai sound itu. Dan itu langsung dar langsung banyak. Berarti trigger awalnya si Four ini rame di TikTok tuh gara-gara video apa sih? Kalian tahu nggak videonya apa gitu? Ada Tahu ada. satu orang yang cewek. Ya, Iya. itu vokalis Yang- band hardcore juga dia. Oke. Dia bikin video Pakai sound kita. pakai sound honey terus ngikutin liriknya Jack. Oh. Yang hell yeah yang gitu. Singalong gitu. Singalong Iya, gitu. iya. Oke. Terus kalian setelah tahu itu viral di TikTok mulai ngecekin konten yang lain nggak yang pakai lagu kalian? Mulai Ngecek, itu, iya. tapi tetap dari HP teman. Gak ada yang download TikTok. Enggak Enggak. install TikTok. Kebanyakan konten kayak gimana yang pakai lagu Four itu di TikTok? Video two step. Sama kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi. Apa? Kata-katanya? Nggak tahu kayak Nadine gitu. Maaf Nadine, aku nggak tahu lagumu. ya kayak gitu. Bandingin sama Nadine Amizah maksudnya? Iya, maaf Nadine, aku tidak tahu lagumu. Aku cuma taunya Honey for real katanya. Apa? Gitu-gitu. Pada pakein gitu kan. Tapi kebanyakan konten masih seputar musik lah kayak two step, Iya. anak-anak ya anak-anak hardcore di TikTok gitu. Iya. Kan masih konten kayak gitu. Iya, masih kayak gitu. Kalau imbasnya ke si live kalian gitu, maksudnya si manggung ya, Iya. gimana tuh impact dari viral itu kerasa nggak ketika manggung? Kerasa Kerasa banget. Pada ya hafal lirik dari awal sampai akhir sih. Dan juga ya yang di lirik yang singalong itu yang paling ini kan pas semua pada naik ke panggung, sap. Wih. Anjir. Waktu di UPI pertama kali ya? Iya. Yang Waktu di, iya benar UPI. iya di UPI waktu itu. Wah, itu sih kayak suara orang di stadion anjing, rame banget. Udah kayak merinding gitu dengarnya Mas jadinya. Jadi emang gak nyangka kalau karya kalian bisa terima sebanyak ini masih Iya, gitu dan iya. bahkan yang nggak cuma sepotong tapi full song apal gitu. Full, iya. Ini nggak bersyukur nggak kalian? Bersyukur banget. Bersyukur banget. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih TikTok. Kita ngomongin lagu Four nih. Dengar saya dapat info dari adalah teman ya yang pernah mengikuti kiprah kalian selama ini. Wih, siapa tuh Mas? Adalah. Terus konon katanya si lagu Four ini biaya rekamannya cuma 75.000, bener nggak? Betul. Benar sekali. Serius Benar 75.000? Cuma 75.000. Anjing rekaman kayak gimana itu coba? Bisa jelasin nggak? Ya untuk dari segi take vokal, gitar dan drum itu kita ke teman, ke Brian Fatal Frame. Oh, Fatal Frame. Ya itu teman-teman juga kan, ya ke rumah dia, terus kita ngetek di sana, terus juga mixingan sama dia. Yang bayar tuh cuman mastering ya. Mastering. Nah itu yang 75.000 itu. Gokil. Si siapa namanya? Si Galeng. Mas Galeng Mas Color Galeng. Code. Gitaris Color Code. Iya. Itu
Jadi sebenarnya kalian nge-take di rumahnya Brian. Yup. Semuanya kayak semua instrumen. Ya. Ya, semuanya. Tapi emang kalian minta tolong ke dia kayak ikut rekaman dong atau gimana? Iya minta tolong sih. Bisa nggak? Oh ini kebetulan dia juga bisa kan, jadi ya let's go katanya. Oke. Kalau si nominal 75.000 itu gimana? Dealingnya gimana tuh? Angka itu keluar gitu? Itu tuh karena si Nopal tuh karena ya kenal sama si Galeng itu kan, ya teman deket lah. Jadi kayak semua itu terjadi dengan nominal yang semurah itu ya terjadi karena pertemanan sih. Ya relasi lingkungan sekitar. Kita memanfaatkan itu sebaik mungkin. Oke. Nah ini patut diingat sama teman-teman yang nonton. Kalau mau pakai jasanya siapa tadi? Brian. Brian sama siapa yang bayar mastering itu tadi? Galeng. Galeng, Mas Galeng. Jangan dibayar 75.000 ya, mereka aja gitu. Tolonglah hargai teman-teman. Membantu barang posisi untuk mereka gitu ya. Yeah. Mungkin itu nominal yang diberikan karena pertemanan tadi kan. Pertemanan ya. Dan pertemanan itu lebih sulit dijalin dibanding bisnis ya nggak? Betul. Benar sekali. Itu bener anjing. Selebihnya kita memberikan exposure, Mas. Oh iya. Dibayar dengan exposure. Oke. Tapi ya itu salah satu dream kalau dibilang dream art, dream music, ya pokoknya karya yang lumayan absurd sih maksudnya dengan low cost kalian nggak nyangka bisa mendapatkan impresi sebesar ini gitu kan. Jadi lagi-lagi patut disyukuri ya. Patut disyukuri. Mantap banget. Dan kudos buat siapa tadi? Brian dan juga Galeng ya. Ya, Mas Brian dan Mas Galeng, thank you so much, my G. Nah, ngomongin for lagi nih. Ada satu part dari kalian yang bikin saya bertanya-tanya sebenarnya ya. 752 itu apa sih? 752 tuh kode Bukit Tinggi. Kode telepon. Kode telepon. Kode telepon Kota Bukit Tinggi. Oke. Itu semacam kayak sebutan tongkrongan atau kalian sengaja masukin aja buat identitas kita gitu? Iya, kayak identitas aja. Karena dominan kita dari darah Minang. Darah Minang semua. Dari perantauan lah istilahnya gitu. Itu sih. Jadi buat kayak ngasih konteks kalau kita ini dari sana gitu. Iya. Tidak melupakan asal. Ya, tidak merupakan kampung halaman. Oke. Tapi sih 752 ini apakah kan kalau di band hardcore banyak nih yang menggunakan identitas angka sebagai ya bisa dibilang fungsinya tongkrongannya gitu. Iya. Ya apakah si 752 ini jadi sebutan tongkrongan kalian juga atau cuma itu sebatas lirik aja gitu dan sekalian doang? Tongkrongan juga sih. Ya tongkrongan di sana kita udah kayak dari lama sih angka itu. Ya udah dari dulu. Kita juga kebetulan punya kolektifan juga kan di sana. Ya sejak itu sih angka tersebut kita pakai terus gitu sampai sekarang. Ada yang sempat nanya nggak kayak yang dengar musik kalian atau teman-teman 752 itu apa sih? Ada. Dijelasin ya? Iya dijelasin lah. Ada yang sampai nulis di bio-nya nggak 752? Wah, nggak ada. Oh, Nggak ada, belum ada. Mungkin nanti ada yang sampai segitunya ya, tapi itu konteks itu kode telepon Kode telepon Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi. Oke. Terjawab akhirnya pertanyaan itu. Bingung misalnya kayak 752. Kalau Regulate kan ada 48, band Regulate. Iya. Ya. Regulate 48 karena konon wota kan kalau nggak salah. Jadi dia masukin 48 karena mereka suka AKB48. Iya. Jadi terjawab sudah. Oke. Nah jadi setelah rilis 4 ini, akhirnya kalian merilis EP ya, judulnya EP. apa? Stephen Rollin. Lanjut. Yoi. Dan itu jalinan kerjasama bersama Grididas ya? Grididas Grididas Records. Records. Itu gimana tuh bisa akhirnya kerjasama bareng sama Grididas untuk EP ini? Langsung dikotak sih sama Mas Delvinya ke si Dio. Aku langsung tiba-tiba bangun tidur, ada WA masuk dari Ilham Gitaris Hardik. Ilham Gitaris Hardik ngasih tahu ke aku kayak, "Oh, Dio, tadi aku ngasih kontak kamu ke Mas Delpi." Terus aku kayak, "Oh ya udah, makasih ya," gitu. Tapi aku nggak nanya ada apa. Terus tiba-tiba sebulan habis itu ya, Mas Delpi ngabarin aku, "Dio sini Hani aku rilisin tahun depan." Dan itu kejadiannya 2023 dan itu tuh lagu-lagunya materinya udah jadi semua. Oh, udah beres direkam? Udah beres direkam. Tapi Mas Delpinya bilang kita rilisin tahun depan. Terus aku dari sana aku bilang kayak, "Oke Mas Delpi, gini-gini."
Jadi Oke. cocok sama Mas Delpi. Berarti sebenarnya si lagu ini kan udah berhasil rekam. Kalian udah sempet kayak japri label lain nggak? Atau tadinya mau distribusi sendiri sih? Tadinya mau distribusi Iya, sendiri. Kebetulan kita juga punya record label sendiri juga, Pacing Case. Terus karena kebetulan Mas Depi-nya ngontek kan, wah Ya udahlah, Gridas dulu sekalian belajar gimana label-label. Kalau dari Gridida sendiri, kalau boleh tahu ya, kita buka dapurnya dikit, ini punten Delpi. Yang ditawarkan oleh Grididas untuk diriliskan gitu ya, apa aja tuh yang kalian dapat treatment dari Grididas? Banyak sih ya. banyak sih. Banyak kayak press kit, press release semua diurusin sama Grididas. Merchandise, kaset, semua. Nanti tur-tur juga katanya dibantuin sama Grididas kalau mau bakal tur. tur nanti. Bakal tur. Nanti kalau mau showcase juga dibantuin Grididas. Oh, Terus inilah. kalau ini ya, artworknya juga ya? Artworknya juga. dari Mas Dikerjain Delpi. Mas Delpi. Oke. Berarti bisa dibilang ini Grididas lumayan ngasih kesempatan yang besar juga ya Yoi. buat si Ya. Hani gitu. Jadi semoga kalian tidak menyia-nyiakan ini ya, karena Betul. hell yeah. Hell yeah, buddy. Berarti isi EP-nya ada berapa lagu sih? 4 ya kalau nggak 4, salah ya? ya, 1 sampel. Sampel satu. Oke. Itu Ambience. direkam di tahun lalu udah beres semua. Udah. Oke. Dan ada rilisan fisik nanti? Ada kaset gitu. Kaset. Hmm. Kaset. Dan tour udah mulai direncanakan juga? Udah. Oke, berarti buat teman-teman yang nunggu untuk singalong 4 dan 4 lagu baru mereka, Iya. mungkin bisa ditunggu aja dari Hani, nanti bakal diinfo ya dalam waktu dekat. Kalau udah selesai semuanya si rangkaian rilisnya, mungkin showcase dan tour akan segera diinfo ya. Benar. Betul. Oke. Nah, kita udah hampir masuk ke penghujung obrolan nih gitu ya. Yoi. Dan tadi lumayan rada tegangnya, kayaknya sisi staff mereka masih terlalu kuat ini di diri kita. Kita cairkan sedikit dengan pop quiz. Nah kalau sekarang untuk Hani, karena mungkin 2 tuh bakal lebih deg-degan, kita satu aja deh. Satu aja. Satu aja. Saya sebutin satu kata, terus kalian sebutin apa ya, impresi pertama yang muncul di kepala kalian. Oke. Misalnya Aldi Taher, zombie. Saya ingat Oke. nyanyikan zombie dan punya lagu jangan kenyot pentilku. Aja gitu ya, kayak gitu. Udah aman ya, itu cara mainnya Satu kata ya. Apa? Boleh satu kata, boleh impresi panjang. Jadi Oke. saya ngomong satu kata, kalian saya ingatnya ini. Oh, oke. Oke ya? Oke. Siap? Siap. Mau minum dulu nggak? Biar nggak deg-degan nih. Enggak, Nggak, aman. aman. Jangan deg-degan terus atau masa. Kamu jangan deg-degan atau ya. Nah, oke. Kata pertama untuk Hani ya. TikTok, dari dia dulu deh, TikTok. TikTok viral. Terima kasih. Anjir. Viral, terima kasih. Itu kalau di bahasa Sunda ada istilahnya tuh, sedikit tapi rujit ya. Sedikit tapi rujit. Sedikit tapi rujit. Terima kasih karena itu membesarkan Hani. Membesarkan ya. Hani. Kalau kamu? Apa ya? Tidak pernah terpikirkan dan damn lah. Tapi ini bisa dilihat berarti kalian ini masih lurus ya, karena saya menyangka kayak TikTok, selebgram influencer gitu, enggak TikTok live jualan gitu kebayangnya, tapi masih di putaran musik juga ya. Oke. Jadi syukur tentang itu. Yang kedua nih, ini bukan satu kata sih, satu istilah lah ya. Violent dance. Violent dance. Dulu. Gigi. Kok gigi? Gigi karena gigi aku pernah patah gara-gara Aduh. di moshpit. Aduh. Gimana kejadian bisa patah kayak gitu? Kejadiannya bulan kemarin ya? Iya bang. Kejadiannya Baru. bulan baru Giginya mana nggak patah? ini. Coba lihat ke kamera dong. Ini gimana kejadian? Kejadiannya tuh waktu di moshpit, tapi Haninya nggak main. Haninya udah ya? Haninya udah beres Oh, udah main. beres. Jadi ada band Iya. terakhir, band temen Deathroot. Iya, Deathroot. Lagi rilis party dia. Terus aku pas di lagu terakhir dia pengen take over mic-nya. Kebetulan vokalisnya teman aku. Berdiri di pinggir moshpit. Waktu nungguin giliran mau ngambil mic-nya, tiba-tiba tangan 3 kali masuk, 2, tar. Itu masuk semua ke muka. Itu langsung pingsan, langsung mimisan berdarah. Pingsan? Ya, langsung dibawa keluar. Pas sudah bangun, pas sudah sadar, ini udah berhenti mimisan, cuman
aku goyang aja, gigiku goyang ini. Oke. Pas dilihat ternyata udah nggak ada, akarnya itu cuma sisa satu. Anjir. Jadi pas besoknya langsung dibawa ke klinik gigi, udah langsung gigi palsu. Oh, langsung ganti. Langsung gigi Oke, palsu. oke. Dan itu pelakunya teman sendiri. Nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Itu teman sendiri. Iya. Iya. Oke. Aduh, perlu kasih untuk gigi kamu. Hilang satu gara-gara Valentine's. Kalau kamu apa? Melihat Hardmoser membuatku bahagia sih. Oh iya. Iya. Apa yang bikin bahagia melihat mereka kayak gitu? Ya melihat mereka violent dance beramai-ramai gitu kayak anjir lah gitu. Kayak kebakar aja gitu jadinya kayak Seru. seru banget Seru. liatnya. Cuman kalau terjun sih Takut gigi lagi. lihat situasi sih. Iya. Tapi kayak Serem. jadi kayak kalau sampai ada kejadian kayak dia tadi ya gitu, Iya. ada yang terluka di mosh pit, apakah tetap menganjurkan untuk violent dance atau enggak? Menganjurkan sih kalau aku sendiri kayak ya kalau nggak ada yang violence juga kitanya yang pelakunya gitu kayak kelapa sepi gitu, jadi nggak semangat waktu mainnya. Tapi dengan tanda kutip tolong dijaga lah Berarti tetap energinya harus tertransfer. energi ya, Iya. tapi jangan ngelok-lok, janganlah. Yang ngelok-lok. Iya. Apalagi kalau sampai bawa kayak brass knuckle kayak gitu. Ya, juga wah, bahaya. jangan. Jadi teman-teman yang mau mosh pit gitu, yang berekspresi ya dengan violent dance, gerakan-gerakan kayak gitu, mungkin boleh di tempat yang istilahnya tidak merugikan orang lain lah. Ya, benar Betul sekali. sekali. Energinya tetap dijaga. Tetap. Anjay. Tapi jangan sampai nyenggol gigi orang lain lagi ya. Itu merugikan sekali. Merugikan sekali. Bahaya sekali. Oke. Kata ketiga sekarang. Ini agak klise soal nyanyiannya, tapi kayaknya patut ditanyakan ya, karena kayaknya dari dulu sampai sekarang jawabannya selalu dinamis, selalu beda-beda nih. Kalau menurut kalian nih, hardcore. Hardcore. Nah, kan seru nih. Hardcore. Gimana nih? Etos kehidupan. Anjuy. Heavy. Anjir. Atas kehidupan ya. Iya. Diaplikasikan dalam apa aja hardcore? Dalam kehidupan di perantauan. Oh, gimana? Bisa detailin? Mungkin ya berusaha dengan keras ya bersama teman-teman dan relasi gitu ya yang bisa saling merangkul satu sama lain gitu, membantu satu sama lain gitu sih. Dengan kita menggunakan etos tersebut bisa bertahan sih menurutku. Karena kehidupan merantau keras. Damn, cuy. Ini potong di TikTok tolong ya. Potong di TikTok sebuah quotes dari band Rantau untuk teman-teman perantau. Oke, kalau kamu apa? Friendship sih standar kalau friendship. hardcore is friendship. Tapi kalau secara kan friendship nih ya, Ya. kerasa di kehidupan aslinya apa tuh yang paling kerasa banget dari friendshipnya hardcore? Oh, kayak nongkrong sih ya. Kayak kalau nongkrong tuh pasti rame-ramean, ngobrolin apa aja, pokoknya pertemanan, lucu-lucuan. Together we punch anything. Saya jadi masa kecil. Tapi memang seperti itu, maksudnya hardcore punya makna masing-masing untuk Iya. tiap orang di dalam gelembungnya itu sendiri ya. Betul. Udah buat Hani. Oke, jadi satu lagi deh biar nutupnya enak nih ya. Biar nggak kayak ngobrol sama Leipzig menutup malah nanya lagi. Satu impresi yang mungkin bisa lebih komprehensif ya. Iya. Hani, Hani. silakan. Hani, duluan lah Jack. Ya kalau Hani sih, the sweetest thing you ever seen. Deh. The sweetest thing you've ever seen. Yes. Sweetest thing you've Kalau- seen. Terima kasih lagi lah. Terima kasih buat Hani. Untuk apa? Udah bikin kehidupan aku jadi berwarna Anjir. Dan menghilangkan gigiku. dan menghilangkan gigiku satu. Bukan karena Hani juga sebenarnya yang main. Aduh. Tapi intinya kalian bersyukur atas apa yang udah Hani tempuh selama ini lah ya. Bersyukur sekali. Bersyukur banget. Asik. Ini ada pertanyaan titipan ini dari vokalis vokalis Collapse nih ya. Titipan nih. Apa tuh? Oh.
band hardcore Bandung dan Bukit Tinggi yang kalian look up siapa aja tuh? Boleh disebutin nggak? Mungkin kayaknya 3 loh ya. Nggak 1 lah, kayaknya 3 nih. 3 band Bandung, 3 band Bukit Tinggi. Siapa 3 aja tuh? band Bandung, 3 band Bukit Tinggi. Bukit Tinggi dulu kali ya. Boleh Bukit Tinggi. Bukit Tinggi dulu. Kalau aku pribadi pertama Fumus. Fumus. Oke. Itu ada band hardcore punk. Hardcore punk Mutan. Terus ada apa ya, Jack? Trigger kalau band beatdownnya sih aku Trigger hardcore, sama buat stonernya ada Suna. Itu dari kamu pribadi yang apa? Ini mah band hardcore ya? Enggak apa-apa bebas. iya. Hardcore sih sebenarnya. Oh, hardcore ya? Apa Suna jadi Hardcore. Jadinya mantap-mantap. Kalau hardcore fake set ya? Ya, fake set. Fake set. Gimana tuh fake set tuh? Fake set tuh Kayak menggabungkan hardcore yacht crew dengan Mutan gitu deh. Mancuy. Oke. Berarti itu band dari tahun kapan dia? Udah aktif? oh, fake set udah lama. sih. Fake set udah lama. Oke. Cuman sekarang kembali aktif lagi Dengan formasi yang berbeda. dengan formasi yang berbeda. Oke. Tadi ada apa? Trigger, ada fake set sama apa? Fumus tadi hardcore Fumus punk itu ya. boleh kalian cek ya. Iya. Dan udah ada di DSP kali ya? Udah ada. Bisa dicek. Nah, terus band Bandungnya kali ya? Band Bandung nih, 3 band Bandung. Band Bandung. Hardcore band Bandung. Hardcore band Bandung. Prejudice kali ya? Prejudice. Damn tuh. Bleach lah. Bleach. Satu lagi. Honey. Ada satu lagi. boleh. Oke. Satu lagi. Satu lagi band temen sih, band temen, cuman base-nya di mana sih itu si Widi? Widi mah Bogor. Oh, Bogor ya. Iya. Oke. Band Bogor, tapi kalau Bandung apa ya? Ya inilah. Oke. Tapi banyak band Bandung mah aku respect sama Bandung, band-band Bandung, hardcore-nya gokil. Hardcore-nya gokil. Tapi ini menarik kan, kalian nyebutin Prejudice sama Bleach dan berarti bisa dibilang itu 2 band yang jadi penanda zaman lah ya. Iya. Maksudnya kayak 2 band yang ngebuka untuk wave hardcore baru pasca Covid kayaknya. Kayaknya mereka sih gitu. Jadi shout out to Prejudice dan Bleach, keren banget. Nah, untuk nutup program ini mungkin kita tutup dengan ada yang mau disampaikan nggak dari Hani untuk para penonton Studio Jurnalis episode kali ini? Silakan. Jangan remas bijiku gitu. Apa jangan pentilku gitu. Jangan pukul gigiku apa. Silakan. Duluan lah. Apa ya? Lihat ke kamera ya. Kamera sebelah situ tuh. Yoi. Sampai jumpa di kota kesayangan Anda. Itu sih. Anjir, kasih ekspektasi. Awas gak jadi tur ya. Berarti itu buat teman-teman yang nungguin Hani di kota-kota lain ya. Oke, kalau dia Mudah-mudahan EP Stepin Rollin ini bisa membakar semangat teman-teman yang udah nungguin lama EP kita, dan mohon maaf juga kalau nantinya tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. tepuk tangan buat Hani udah menyampaikan perasaan yang matang ya. Dan tentunya makasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode Studio Jurnalis yang kali ini. Dan ini lumayan agak mengharukan ya, karena ini menjadi milestone untuk Hani pertama kali di interview. Iya. Yoi. Tapi tolong tadi diedit yang saya batuk-batuk ya, itu memalukan. Jangan kedengeran batuk-batuknya ya. Makasih nih kembali lagi buat kami yang udah nonton dan juga masih care lah sama tayangan Studio Jurnalis sejauh ini. Tentunya gak akan saya lupa buat ingetin buat subscribe ya. Kalau like mah bebas, dari itu mah gimana orang gitu. Enggak juga gitu kan. Tapi yang paling penting punten di share ya, yang udah kita bikin, yang udah very edit ya, yang udah Ojan pantau kameranya, yang udah Amin tadi kasih prompter, yang udah Dika overview di sini. Jadi semua yang kita kerjain ini for the sake of love.
Anjay. Jadi kalau kalian share konten ini ke teman-teman, tentunya kita pun bakal merasa lebih diapresiasi dan bikin kita semangat buat bikin episode yang lain. Saya Prabu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Hell yeah! Hell yeah! Episode ini disponsori oleh Best Club.